Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara membuat kompos dengan mudah. Cara membuat kompos ada bermacam-macam. Setiap orang tentunya punya cara favorit masing-masing. Ada yang lebih suka dengan menggunakan bantuan cacing tanah atau belatung, atau menggunakan bioaktivator atau mikroorganisme yang bisa mengurai sampah dengan lebih cepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua cara mudah untuk membuat kompos. Sebelum masuk ke cara yang pertama, ada baiknya kita paham apa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kompos. Pada dasarnya ada dua komponen bahan yang sangat diperlukan dalam pembuatan kompos. Bahan yang pertama disebut bahan hijau, dan bahan yang kedua disebut bahan coklat. Percampuran antara kedua bahan tersebutlah yang akan membantu mempercepat pengomposan. Nah, berikut ini cara mudah membuat kompos yang pertama. Caranya yaitu mencampurkan semua bahan hijau dan bahan coklat secara merata. Kemudian ditumpuk seperti ini sehingga ketinggiannya mencapai kurang lebih 1 meter. Siram air secara merata ke tumpukan yang sudah kita buat. Nah, untuk membantu mempercepat proses pengomposan, kita juga bisa menambahkan larutan bioaktivator yang sudah difermentasi terlebih dahulu. Untuk cara fermentasi bioaktivator saya akan tulis di deskripsi ya. Nah, setelah bahan-bahan untuk membuat kompos sudah lembab atau sudah disemprot dengan larutan bioaktivator secara merata, kita bisa langsung menutupnya dengan menggunakan terpal. Penutupan dengan terpal ini sangat bermanfaat, khususnya untuk mengurangi penguapan dan mencegah air hujan untuk masuk dan membuat kompos kita semakin basah. Karena pada intinya kompos hanya memerlukan kadar air yang tidak terlalu banyak, jadi lembab saja cukup. Keuntungan menggunakan cara ini adalah prosesnya tentunya lebih mudah, hemat tenaga, dan juga hemat biaya. Kekurangan metode pengomposan seperti ini adalah proses pengomposannya yang cenderung lebih lama dibandingkan dengan sistem yang lain. Kompos bisa dipanen dalam jangka waktu 3-4 bulan. Nah, sedangkan cara yang kedua, saya menggunakan kompos bag. Kalau kalian tidak punya kompos bag di rumah, bisa juga alternatif lainnya dengan menggunakan karung atau menggunakan kantong plastik. Tahapannya sebenarnya mirip dengan cara yang pertama. Cara yang biasa saya lakukan adalah masukkan sampah atau bahan kompos sedikit demi sedikit hingga 20 cm tingginya, kemudian disiram dengan cairan bioaktivator yang sudah difermentasikan. Untuk cara yang kedua ini saya sangat menganjurkan untuk menggunakan bioaktivator yang sudah difermentasikan karena permukaan kompos bag yang lebih rapat sehingga sirkulasi udaranya lebih sedikit daripada yang ditutup dengan terpal. Sirkulasi udara yang minimal inilah yang akan membantu atau membuat bioaktivator bekerja lebih ekstra dan lebih maksimal untuk mengurai bahan-bahan kompos yang kita masukkan. Untuk lebih mempercepat proses pengomposan, kita juga bisa menambahkan kompos yang sudah jadi. Ini bisa dibeli dengan harga murah di e-commerce ya. Letakkan di bagian teratas. Setelah itu, kompos bagnya tinggal kita tutup dan kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Keunggulan dari cara yang kedua ini adalah tentunya akan menghemat tenaga, menghemat waktu. Dengan menggunakan cara ini, kompos bisa dipanen dalam jangka waktu 1-2 bulan saja. Sekian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong bantu untuk subscribe channel ini ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dah.